Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aturan perkalian. Misalnya, ada sebanyak n unsur, kemudian unsur pertama atau disebut U1 dapat menyusun dengan K1 cara, kemudian U2 dengan K2 cara. Lanjut, U3 dengan K3 cara, dan seterusnya sampai unsur ke N, atau dapat diselesaikan atau disusun dengan Kn cara. Maka banyak cara menyusun unsur ini adalah K1 kali K2 kali K3 dan seterusnya sampai ke N. Sebagai contoh, Tony memiliki 2 baju dan 3 celana. Berapa banyak cara Tony mengkombinasikan antara baju dan celana sehingga tampil berbeda? Maka kalau kita buat diagramnya, misalnya bajunya itu B1 dan B2, kemudian celananya C1, C2 dan C3. Berarti baju 1 bisa dipasangkan dengan celana 1, baju 1 masih bisa dipasangkan dengan celana 2 atau dengan celana 3. Jadi pasangan ini bisa dipasangkan dengan baju 1 celana 1, bisa baju 1 celana 2, pasangannya baju 1 celana 3. Kemudian untuk baju 2 B2 sama dipasangkan dengan C1, C2 dan C3. Maka kita dapat B2 C1, B2 C2, B2 C3. Maka si Tony ini dia dapat berpenampilan berbeda dengan 2 baju dan 3 celana, yaitu sebanyak 6 cara. 6 cara menggunakan pakaian ini. Nah, aturan perkalian ini sebagai catatan biasa digunakan untuk kejadian yang dikerjakan sekaligus. Sebagai contoh, yang barusan memakai diagram dapatnya 6. Nah, ini dengan aturan perkalian lebih simpel, tinggal 2 kali 3. 2 kali 3, maka 6 cara dapat. Oke. Sebagai contoh lain, kota A dan kota B dihubungkan 4 jalan. Dari A ke B ada 4 jalan. 1, 2, 3, 4. Kemudian dari kota B ke kota C dihubungkan oleh 5 jalan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini ada 4, ini ada 5. Budi berangkat dari kota A menuju kota C melalui kota B. Banyak lintasan berbeda yang dapat ditempuh Budi adalah, banyak lintasan berbeda berarti bisa jalan ini terus lanjutkan ke sini, atau bisa aja dari sini lanjut ke sini. Maka ini bisa menggunakan aturan perkalian yang tinggal 4 kali 5 ada sebanyak 20 lintasan berbeda. Oke, lanjut. Di sini saya akan membahas tentang permutasi. Apa sih itu permutasi? Permutasi adalah banyak cara untuk menyusun n unsur yang berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut. Kemudian dalam permutasi ini dibagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama permutasi dari unsur yang berbeda, yang kedua permutasi dari unsur yang sama, dan terakhir permutasi siklis. Di sini saya akan menjelaskan permutasi dari unsur yang berbeda.
banyak permutasi K unsur dari N yang tersedia dinotasikan P, yaitu permutasi K unsur atau PNK. Maka didapatlah rumus N PK atau permutasi K unsur sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial. Biar jelas lagi, mari kita ke contoh soalnya, yaitu hitunglah nilai dari 12P3. Dari sini kita bisa tentukan nilainya. 12P3 sama dengan, di sini 12-nya sebagai N, 3-nya ini sebagai K-nya. Bahwa dalam rumus permutasi N faktorial dibagi dengan K kurang faktorial, maka di sini 12P3 sama dengan 12 faktorial dibagi 12 dikurang 3 faktorial. Maka 12 faktorial dibagi dengan 12 kurang 3 yaitu 9 faktorial. Maka kita jabarkan 12 faktorial, 12 dikali dengan 11 dikali dengan 10 dikali dengan 9 faktorial per 9 faktorial. Kenapa 9 faktorial tidak dijabarkan sampai 1? Karena penyebabnya di sini terdapat 9 faktorial. Maka tinggal dibagi saja, kita sederhanakan. Maka kita coret 9, sederhanakan, dapatlah 12 dikali 11 dikali 11 dikali 10, hasilnya adalah 1320. Maka didapatlah nilai dari 12P3 hasilnya sama dengan 1320. Lanjut soal contoh cerita. Dari 10 calon anggota OSIS akan dipilih 3 orang untuk dijadikan ketua, wakil, dan sekretaris. Berapa banyak susunan orang yang mungkin terjadi? Nah, penyelesaiannya dari sini disuruh ditentukan banyaknya susunan dari 10 orang yang akan dipilih. 3. Tapi di sini disebutkan sebagai ketua, sebagai wakil, dan sebagai sekretaris. Ini ciri-ciri soal cerita permutasi. Itu disebutkan sebagai apa? Jadi ada 10 orang dipilih 3. Itu disebutkan sebagai ketua, sebagai wakil, sebagai sekretaris. Karena memperhatikan urutan. Di sini disebutkan orangnya. Siapa saja. Ini adalah ciri-ciri soal permutasi. N yang tersedia 10 orang, K-nya ada 3, maka permutasinya adalah permutasi dari 10. 3, maka dalam rumus permutasi N P3 sama dengan N faktorial dibagi N kurang K faktorial. Maka 10 faktorial dibagi dengan 10 kurang 3 faktorial. Maka kita jabarkan 10 faktorial dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Kemudian dapatlah hasil 7 faktorial dari 10 kurang 3. Kemudian disederhanakan, dicoret 7 faktorial, maka dapatlah hasil 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720 susunan. Materi yang selanjutnya yaitu permutasi dari beberapa unsur yang sama. Banyak permutasi N unsur yang memuat K1 unsur yang sama, K2 unsur yang sama, K3 unsur yang sama, dan seterusnya
hingga Kn unsur yang sama dapat ditentukan dengan rumus NP dalam kurung K1, K2, K3 hingga seterusnya sampai Kn sama dengan N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial sampai Kn faktorial. Contohnya, tentukan banyak kata yang dapat disusun dari semua huruf pada kata berjejer. Jadi kita bisa lihat dari kata berjejer huruf-huruf yang sama atau unsur-unsur yang sama, yaitu ada huruf E ada 3, huruf R ada 2, huruf J ada 2. Setelah itu N-nya kita hitung huruf-huruf dari berjejer itu ada 8. Jadi langsung kita masukkan ke rumus 8P dalam kurung 3, 2, 2 sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kita jabarkan 8 faktorial 8 kali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Kita jabarkan 2 faktorialnya 2 dikali 1, setelah itu 2 dikali 1. Jadi kita sederhanakan 3 faktorial, setelah itu 2 kali 1 2 kali 1 2, 4 kita sederhanakan, sisanya sama dengan 8 kali 7 dikali 6 dikali 5. Jadi hasilnya 1680 susunan kata. Yang selanjutnya yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis merupakan permutasi yang melingkar. Banyak permutasi siklis dari N unsur dapat dirumuskan dengan NP siklis sama dengan N kurang 1 faktorial. Contohnya, 7 peserta rapat akan dapat menempati kursi pada meja bundar. Tentukan banyak posisi duduk yang dapat terjadi. Penyelesaiannya, 7 pesertanya sama dengan N sama dengan 7. Jadi 7P siklis sama dengan 7 dikurang 1 faktorial sama dengan 6 faktorial sama dengan jadi kita jabarkan 6 faktorial yaitu 6 dikali 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1 yaitu 24. 6 kali 5 30. Jadi 30 kali 24 sama dengan 720. Jadi banyak posisi duduk yang dapat terjadi yaitu 720 posisi.